Media Lintas Nasional. Jembatan gantung di Kabupaten Kuburaya menjadi penghambat akses jalan warga, membuat keresahan warga setempat. Berikut penjelasan warga masyarakat setempat. Pak, bagaimana terkait jembatan gantung ini untuk selanjutnya keluhan Bapak ini? Ya, kalau keluhan kita sih tetap dari tuntutan awal Pak ya, permohonan kita supaya jembatan ini konstruksinya dirubah, entah ditinggikan ya sesuai dengan kebutuhan lalu lintas di alur sungai ini. Dan ini bukan baru kali ini saja kita nyampaikan ini, ya udah berulang-ulang kali, baik itu ke Balai PUPR maupun udah ke BPKP ya. Dan itu tanggapannya udah positif, katanya siap untuk ditinggikan, tapi faktanya sampai saat ini belum direalisasikan. Sehingga ya Bapak lihat sendiri kenyataannya saat ini kendaraan yang kita tumpangi ini mau muat material APBD bangun jalan Pak, terhambat ini. Tidak bisa lewat maksudnya Pak? Ya, tidak bisa lewat ya, Bapak sendiri kan lihat nih. Ya. Nah, jadi ini sangat menghambat sekali Pak. Jadi kami sampaikan hal ini bukan lagi sekali dua kali, udah berulang-ulang kali. Dan ini kayaknya sepertinya apa yang kami usulkan seperti apa ya, tak digubris gitu Pak, Oleh pemerintah. Oleh semua instansi yang terkait lah pokoknya. Yang jelas ini kan kita udah sampaikan ke semua pihak Pak, ya, semua pihak yang terkait untuk pembangunan jembatan ini, bahkan ke anggota dewannya ya, ke pihak pelaksananya, semua kita udah sampaikan Pak. Dan semua mereka udah lihat, udah tahu faktanya kayak begini. Cuma nggak tahu kita kendala apa lagi sampai saat ini belum dirubah atau ditinggikan. Katanya kan kemarin udah anggarannya bahkan sudah siap katanya, kata orang Balai PUPR itu. Ya, tinggal nunggu realisasinya, disuruh sabar kita. Ya, kita sabar aja Pak, tapi faktanya kayak gini. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak jembatan ini? Udah 1 tahun lebih Pak. Hanya janji-janji. Hanya janji-janji ya. Ini udah masuk tahun 2024, dari tahun 2023. Berarti udah jalan 1 tahun lewat. Sehingga udah banyak korban ini Pak. Ya, apa namanya, kendaraan-kendaraan warga masyarakat yang lalu lalang bawa material seperti ini. Bapak lihat, saksikan sendiri itu sesuai dengan fakta. Apalagi sekarang ini itu untuk bangunan tempat ibadah itu Pak, material yang dibawa itu pasir, punton pasirnya yang terbalik itu. Nah, ini yang kita tumpangi saat ini mau ngambil material untuk bangun APBD Pak. Tidak Batu, bisa lewat, Pak, semen, pasir ya. Tak bisa lewat Pak. Lihat ini sendiri, iya, itu iya. mentok itu kan. Nah, jadi siapa ini mau disalahkan? Nanti pihak pelaksana di desa dikomplain kenapa bangunannya lelet atau dan sebagainya kan. Tapi faktanya seperti ini Pak, di lapangan kan mereka tidak tahu. Nah, ini menghambat, jadinya bukan menghambat apa namanya lalu lintas segelintir saja, tapi udah mayoritas ini Pak, terhambat semua gitu. Termasuk kebutuhan nanti ini, lihat bangunan masuk semua ini. Karena kita ini apa namanya, transportasi itu belum ada lewat jalur darat. Jadi otomatis alur sungai ini gitu. Sebab kita jalannya kan masih jalan tikus Pak, masih roda 2 kan. Seperti kayak angkut-angkutan bahan tani ini udah lihat terkendala semua. Nah, terkait bangunan jembatan ini, apakah ada tembusan atau izin kepada 4 desa nih Pak? Mohon izin. Nah, kalau masalah tembusan itu sih kita kurang tahu persis Pak ya. Tapi kalau sesuai dengan apa yang udah kita duduk bersama dengan beberapa kepala desa di hulu sungai ini, faktanya memang tidak dilibatkan untuk perencanaan awalnya gitu. Sehingga ya terjadilah seperti ini gitu. Kalau pada waktu itu dilibatkan, kemungkinan tidak terjadi seperti ini Pak. Pasti ada masukan-masukan dari kita kan, seperti itu. Terutama para driver air ini kan pasti kita libatkan Pak, karena mereka yang setiap hari bergelut di sungai ini kan begitu. Nah, faktanya tidak ada. Nah, kebetulan pergerakan kami pun dikomandoi oleh 4 atau 5 kepala desa bahkan Pak. Nah, jadi bukan hanya kami masyarakat awam seperti ini, jadi kepala desa bahkan yang udah turun langsung nih
menangani hal ini, karena keluhan itu memang sudah kita sampaikan baik ke pihak kecamatan, kabupaten, bahkan ke provinsi. Hasilnya seperti inilah. Nihil sampai ya, Pak, sekarang nihil. Gitu. Kalau menurut informasi dari pihak Balai PUPR itu katanya anggarannya sudah ada, sudah bisa dirubah. Bahkan P2JN-nya udah turun mengukur ketinggiannya kemarin kan untuk perubahan ini. Betul. Nah, sampai saat ini faktanya Masih Pak ya? masih ini. Sehingga ini udah ada korban ini lagi, ini nambah lagi korbannya kan begitu Pak. Jadi harapannya Pak, Ya harapan kami ya secepatnya lah Pak ditangani hal seperti ini kan. Hanya itu yang jadi harapan kami. Cepat ditanggapi, dan bukan hanya ditanggapi, kalau ditanggapi sih udah ditanggapi Pak, cuman actionnya di lapangan yang kami perlu. Nah itu yang jangan sampai nanti masyarakat sendiri yang bertindak di luar hal-hal yang tidak kita inginkan bersama Pak, karena ini sudah mulai memakan korban gitu. Makan korban dalam artian kendaraan-kendaraan yang lewat nyangkut itu rusak Pak, kan itu udah korban namanya Pak. Sangkut gitu nyangkut Pak, ya? Iya, ada yang roboh kapnya ini, kalau orang kampung bilang kan ini kap motor nih Pak. Nah, nyangkut itu jadi merusak sekali, kesian. Jadi kapal ini menambat di tepi sungai ini karena Ya itu terhambat ya, terhalang untuk tidak bisa lewat gitu ya. Tujuannya sebenarnya kita mau muat material ini, mau ambil material. Sampai kapan nih Pak bertambat sini Pak? Bagaimana sampai kapan sampai ini airnya turun, kalau memang pun turun, tapi kami rasa kalau untuk dalam 1 minggu 2 minggu ini tidak akan ada perubahan Pak. Iya. Jadi harapan kami itu saja Pak, supaya cepat action di lapangan, terutama pihak-pihak yang terkait ini. Itu aja Pak. Ya oke Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Adi Pak, tokoh masyarakat desa. Gimana Bu perasaan Ibu selaku pemilik kapal? Ya, saya panen sawit nggak bisa lewat Pak, udah panen mau nunggu berapa hari, mau nunggu air surut bisa lewat, pulangnya pun menghambat Pak, motor kosong. Karena saya minta tolonglah sama Bapak Presiden kita yang terpilih, Prabowo Subianto, tolong ditindaklanjuti secepatnya Pak. Ini menghambat sekali Pak, sama itu sungai nenek moyang kita di sini dihambat oleh jembatan gantung di Sungai Segak Pak. Jadi harapan ibu terkait jembatan gantung ini apa Bu? Minta secepatnya, janjinya mau dibongkar karena PUPR Pak janji dapat setahun dan nih Pak tak ada tindak lanjutnya Pak. Sama BPKP juga gitu Pak, hanya janji aja. Sampai sekarang udah dapat setahun dah Pak. Janji Bu ya. Kami nggak bisa lewat Pak, menghambat sekali, udah korban berapa kali kap sampai roboh Pak. Pernah masuk dalam jembatan juga motornya Pak, muat syarat Pak, nggak bisa dikendali. Ada pergantian Bu dari pihak yang terkait motor ibu yang ketabrak, yang rusak kap motornya? Mana ada Pak, saya yang keluarkan modal untuk servis Pak. Malah dia suruh buka kap Pak. Apa yang mau dibuka Pak? Sedangkan lingginya sangkut Pak, bukan kapnya Pak. Linggi ya sangkut, pipinya motor Pak. Jadi harapan ibu? Harapan ibu cepat dibongkar lah Pak. Janjinya udah lama sekali Pak, hanya dijanji mau bongkar-bongkar. Janji lapor ke pusat, entah pusat apa yang dilaporkan. Sekali ditanyakan hanya janji-janji Pak. Udah di pusat katanya janji di BPKP. BPKP kami yang pergi hadir sendiri Pak, sama Pak Kades retok saya sekali. BPKP-nya pun terkejut Pak. Belum ada laporan Pak. Hanya di janji-janji ya karena orang PU Pak. Hanya itu aja Bu? Iya Pak. Dengan Makasih Ibu Pak. siapa? Ibu Alang Pak. Selaku? Punya motor OTW. Oke, Bu. Nah saya minta tolong sama Bapak Presiden kita yang terpilih Pak Prabowo Subianto, tolong ditindaklanjuti segera Pak. Kami menghambat sekali di jembatan ini Pak, karena ini jalan nenek moyang kita Pak, tak pernah ada hambatan macam ini Pak.
Mau Baru buat kali. material juga tak bisa. Ini kendala sekali Pak, menghambat sekali. Oke. Oke, terima kasih Bu ya. Kita ikuti berita lintas nasional.